Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang biosintesis kolesterol, steroid, dan isopren. Untuk kita ketahui, kolesterol terdiri dari 27 karbon dan terdapat 4 siklik inti steroid. Kami kelompok 6 terdiri dari Tias Dwi Haryanti, Devi Rosita, Milah Wahyuni, Rosi Dwi Devitasari, Prizilia Sri Devi, Yuda Nur Cahyo, dan Dila Astiana. Kolesterol adalah lipid yang paling banyak dipublikasikan. Dia terkenal karena korelasi yang kuat antara tingginya level kolesterol dalam darah dan kejadian penyakit kardiovaskuler pada manusia. Dan sangat kurang sekali kita dengar betapa peran krusial kolesterol sebagai komponen membran sistem sel dan sebagai prekursor hormon steroid serta asam empedu. Kolesterol adalah molekul esensial pada makhluk hidup. Sintesis kolesterol berlangsung dalam 4 tahap yang terbuat dari asetil-CoA. Yang pertama adalah kondensasi dari 3 unit asetat membentuk zat antara 6 karbon yaitu mevalonat. Kemudian tahap kedua konversi dari mevalonat ke unit isopren yang diaktifkan. Ketiga, polimerisasi dari 6 unit isopren 5 karbon untuk membentuk 30 karbon squalen linear. Serta yang keempat yaitu siklisasi sukalan untuk membentuk 4 cincin inti steroid dengan serangkaian perubahan yang lebih lanjut yaitu oksidasi, penghapusan atau migrasi kelompok metil untuk menghasilkan kolesterol. Kita masuk pada tahap pertama dari biosintesis kolesterol. Pada tahap ini, berdasarkan gambar 2134, biosintesis kolesterol mengarah ke mevalonat sebagai intermediate. 2 molekul asetil-CoA berkondensasi membentuk aseto-asetil-CoA yang berkondensasi dengan molekul ketiga asetil-CoA menghasilkan senyawa beta-hidroksi beta-metilglutaril-CoA atau HMG-CoA. 2 reaksi pertama ini dikatalisis oleh tiolase dan HMG-CoA sintase. HMG-CoA sintase sitosilik ini di jalur ini berbeda dari isoenzim mitokondria yang mengkatalisis sintesis koenzim A-HMG dalam pembentukan tubuh keton. Reaksi ketiganya adalah langkah penyesuaian dan pembatasan laju, di mana reduksi HMG-CoA menjadi mevalonat yang masing-masing dari 2 molekul NADPH menyumbangkan 2 elektron. HMG-CoA reduktase, protein membran integral dari ER halus, adalah titik utama regulasi pada jalur menuju kolesterol. Oke, setelah dijelaskan tentang sintesis mevalonat dari asetat, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu konversi mevalonat menjadi 2 isopren aktif. Langkahnya adalah sebagai berikut. 3 kelompok fosfat dipindahkan dari 3 molekul ATP ke mevalonat. Kemudian, terbentuklah produk yang bernama 3-fosfo-5-piropospo-mevalonat yang mempunyai gugus fosfat dan karboksil. Gugus ini lalu pergi dan membentuk isopentanil piroposfat yang menjadi isopren aktif pertama dari 2 yang menjadi pusat pembentukan kolesterol. Kemudian terjadi isomerisasi isopentanil piroposfat dan menghasilkan isoprena aktif yang kedua yaitu dimetilalil piroposfat. Kemudian tahap yang ketiga adalah kondensasi 6 unit isoprena aktif untuk membentuk sekualen. Jadi tahapannya adalah isopentanil piroposfat dan dimetilalil piroposfat terkondensasi dari kepala ke ekor, di mana satu kelompok piroposfat dipindahkan dan sebuah rantai 10 karbon terbentuk, yaitu bernama geranil piroposfat. Kemudian geranil piroposfat ini mengalami kondensasi dari kepala ke ekor lainnya dengan isopentanil piroposfat dan menghasilkan senyawa intermediate 15 karbon yaitu farnesil piroposfat. Dan 2 molekul farnesil piroposfat ini saling berhadapan dan mengeliminasi gugus piroposfat lainnya untuk membentuk sekualen.
Langkah yang keempat yaitu konversi sekualen ke nukleus steroid 4 cincin. Prosesnya adalah semua sterol memiliki 4 cincin yang menyatu yang membentuk inti steroid, dan semuanya adalah gugus alkohol dengan gugus hidroksil di C nomor 3 sehingga namanya adalah sterol. Nah, di sini ada peran sekualen monooksigenase yang merupakan enzim yang berfungsi menambahkan satu atom oksigen dari O2 menuju ujung rantai sekualen, dan terbentuklah epoksida. NADPH pada tahap ini berfungsi untuk mengurangi atom oksigen lain dari O2 menjadi H2O. Nah, ikatan rangka produk dari sekualen 2,3 epoksida ini merupakan ikatan yang dapat mengubah linear sekualen epoksida menjadi struktur yang siklik. Nah, kolesterol adalah karakteristik sterol dari sel hewan. Namun tidak hanya sel hewan saja yang menghasilkan sterol, tapi juga tanaman, jamur, dan protista. Contohnya seperti stigmasterol pada banyak tanaman dan ergosterol pada jamur yang menggunakan jalur sintesis yang sama pada sekualen 2,3 epoksida. Kolesterol memiliki beberapa lemak. Yang pertama, sebagian besar sintesis kolesterol pada vertebrata terjadi di hati. Sebagian kecil dari kolesterol yang dibuat di sana dimasukkan ke dalam membran hepatosit, tetapi sebagian besar diekspor dalam salah satu dari 3 bentuk: kolesterol empedu, asam empedu, atau ester kolesterol. Asam empedu dan garamnya relatif merupakan turunan kolesterol hidrofilik yang disintesis di hati dan membantu pencernaan lemak. Dan berikut ini merupakan gambar dari pemprosesan lipid diet dalam vertebrata, yang dimana pada proses pertama ini merupakan garam empedu bertindak sebagai deterjen biologis, mengubah lemak makanan menjadi misel campuran garam empedu dan triasil gliserol. Dan proses yang kedua ini merupakan formasi misel dapat diakses dengan aksi yang larut dalam air lipase di usus, dan aksi lipase mengubah triasilgliserol menjadi monogliserol atau monosgliserida, dan diasilgliserol atau digliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Dan proses yang ketiga ini merupakan produk-produk lipase action ini menyebar ke dalam sel epitel yang melapisi permukaan usus atau mukosa usus. Dan proses yang keempat merupakan di mana kemudian diubah menjadi triasilgliserol dan dikemas dengan makanan kolesterol dan protein spesifik ke dalam agregat lipoprotein yang disebut kilomikron. Dan yang kelima ini, dalam pengambilan lipid dari usus, kilomikron yang mengandung apolipoprotein C2 bergerak dari mukosa usus ke dalam sistem limfatik dan kemudian memasuki darah yang membawanya ke otot dan jaringan adiposa. Dan yang proses yang keenam, di kapiler jaringan ini, ekstraseluler enzim lipoprotein lipase diaktifkan oleh ApoC2 menghidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Dan proses yang ketujuh diambil oleh sel-sel di jaringan target. Dan yang kedelapan, di otot, asam lemak dioksidasi untuk energi dalam jaringan adiposa dan mereka diesterifikasi untuk penyimpanan sebagai triasilgliserol. Selanjutnya yaitu ini merupakan penjelasan dari gambar yang tadi, yaitu proses pemprosesan lipid diet dalam vertebrata. Dan untuk lebih jelasnya silakan dibaca di slide. Dan yang kedua ini, jenis yang kedua ini merupakan ester kolesterol terbentuk di hati melalui aksi asil CoA kolesterol aksil transferase. Dan enzim ini mengkatalisis transfer asam lemak dari koenzim A ke kelompok hidroksil kolesterol, mengubah kolesterol menjadi bentuk yang lebih hidrofobik. Dan ester kolesterol diangkut dalam partikel lipoprotein yang disekresikan ke jaringan lain yang menggunakan kolesterol atau disimpan dalam hati.
dan reaksinya dapat dilihat pada slide. Dan yang jenis ketiga ini merupakan kolesterol, juga merupakan prekursor vitamin D, dan reaksinya juga dapat dilihat pada slide. Saya Mila Wahyuni akan melanjutkan penjelasan mengenai kolesterol beserta lipid lainnya yang dibawa pada plasma lipoprotein. Ester kolesterol dan kolesterol seperti triasilgliserol dan fosfolipid pada dasarnya tidak larut dalam air, namun harus dipindahkan dari jaringan asal ke jaringan di mana mereka akan disimpan atau dikonsumsi. Mereka dibawa dalam plasma darah sebagai lipoprotein plasma, kompleks makromolekul dari protein pembawa spesifik apolipoprotein dengan berbagai kombinasi fosfolipid, kolesterol, ester kolestil, dan triasilgliserol. Apolipoprotein bergabung dengan lipid untuk membentuk beberapa kelas partikel lipoprotein, kompleks bola dengan lipid hidrofobik di inti dan rantai samping asam amino hidrofilik di permukaan. Penjelasan ini dapat dilihat pada gambar yang terlampir atau tertera pada slide, yang mana kompleks bola dengan lipid hidrofobik di inti berwarna kuning dan warna biru untuk rantai samping asam amino hidrofilik yang berada di permukaan. Kombinasi lipid dan protein yang berbeda menghasilkan partikel dengan kepadatan berbeda pula, mulai dari kilomikron hingga lipoprotein densitas tinggi. Partikel-partikel ini dapat dipisahkan dengan ultrasentrifugasi yang divisualisasikan dengan mikroskop elektron. Penjelasan ini dapat dilihat pada tabel 21 strip 2, yaitu dengan penjelasan densitas protein, fosfolipid, kolesterol bebas, ester kolesterol, dan triasilgliserol. Setiap kelas lipoprotein memiliki fungsi spesifik, ditentukan oleh titik sintesis, komposisi lipid, dan konten apolipoprotein. Setidaknya 9 apolipoprotein yang berbeda ditemukan dalam lipoprotein plasma manusia. Dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, reaksi mereka dengan antibodi spesifik, dan distribusi karakteristik mereka dalam kelas lipoprotein yang dapat dilihat pada tabel 21 strip 3. Komponen protein ini bertindak sebagai sinyal, menargetkan lipoprotein ke jaringan tertentu atau mengaktifkan enzim yang bekerja pada lipoprotein. Siklomikron disintesis dalam sel epitel yang melapisi usus halus, kemudian bergerak melalui sistem limfatik dan memasuki aliran darah melalui vena subclavia kiri. Apolipoprotein kilomikron termasuk APO B strip 48, APO E, dan APO C strip 2 II. APO C strip 2 mengaktifkan lipoprotein lipase di kapiler adiposa, jantung, otot rangka, dan jaringan susu menyusui, memungkinkan pelepasan asam lemak bebas ke jaringan-jaringan ini. Dengan demikian, kilomikron membawa asam lemak makanan ke jaringan di mana mereka akan dikonsumsi atau disimpan sebagai bahan bakar, yang dapat dilihat pada gambar 21-40, strip 40. Sisa-sisa kilomikron bergerak melalui aliran darah ke hati. Reseptor di hati berikatan dengan ApoE dalam sisa siklomikron dan memediasi pengambilannya dengan endositosis. Di hati, sisa-sisa melepaskan kolesterol mereka dan terdegradasi dalam lisosom. Jenis lipoprotein dan proses pengangkutan lipid. Karbohidrat berlebih dalam makanan juga dapat dikonversi menjadi triasilgliserol dalam hati dan diekspor sebagai VLDL. Selain triasilgliserol, VLDL mengandung beberapa kolesterol dan ester kolesterol. Lipoprotein ini diangkut dalam darah dari hati ke otot dan jaringan adiposa di mana aktivitas lipoprotein lipase menyebabkan pelepasan asam lemak bebas dari triasilgliserol.
Adiposit mengambil asam lemak ini dan mengubahnya menjadi triasylglycerol dan menyimpan produk dalam tetesan lipid intraseluler. Hilangnya triasylglycerol mengubah beberapa sisa lipoprotein densitas sedang atau IDL. Penghilangan lebih lanjut triasylglycerol dari VLDL menghasilkan low density lipoprotein. Berikut merupakan tingkatan dari plasmolipoprotein pada manusia. Jenis lipoprotein utama, lipoprotein densitas tinggi atau HDL. HDL berasal dari hati dan usus kecil sebagai partikel yang kecil. Kaya akan protein mengandung kolesterol relatif sedikit dan tidak ada ester kolesterik. HDL mengandung ApoA1, ApoC1, ApoC2, dan apolipoprotein lainnya, serta enzim LCAT yang mengkatalisis pembentukan ester kolesterol dari lecitin. LCAT pada permukaan partikel HDL yang baru terbentuk mengubah kolesterol dan fosfatidilkolin dari silomikron dan sisa-sisa VLDL menjadi ester kolesterol. Lipoprotein yang kaya kolesterol ini kemudian kembali ke hati di mana kolesterol diturunkan. HDL dapat diambil di hati oleh endositosis reseptor mediasi. HDL yang sudah habis kemudian berdisosiasi untuk resirkulasi dalam aliran darah. HDL yang terkuras juga dapat mengambil kolesterol yang disimpan dalam jaringan ekstrahepatik dan membawanya ke hati dalam jalur transport kolesterol terbalik. Dalam satu jalur transportasi terbalik, interaksi HDL yang baru lahir dengan reseptor SRBI dalam sel yang kaya kolesterol memicu pergerakan pasif kolesterol dan permukaan sel ke HDL, kemudian membawanya kembali ke hati. Di jalur kedua, ApoA1 dalam HDL yang habis berinteraksi dengan transport aktif, dalam sel yang kaya kolesterol, ApoA1 diambil oleh endositosis kemudian didekskresikan kembali dengan muatan kolesterol yang diangkut ke hati. Protein ABC1 adalah anggota keluarga besar transporter multidrug yang memiliki 2 domain transmembran dengan 6 helix transmembran, juga mengikat ATP. Protein-protein ini secara aktif mengangkut berbagai ion, asam amino, vitamin, hormon steroid, dan garam empedu melintasi membran plasma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyerapan kolesterol oleh reseptor, di mana dimediasi endositosis. Setiap partikel LDL dalam aliran darah mengandung ApoB100 yang dikenali oleh protein reseptor permukaan spesifik reseptor LDL pada sel yang perlu mengambil kolesterol. Pengikatan LDL ke reseptor LDL melalui endositosis yang membawa LDL dan reseptornya ke dalam sel dalam endos. Seperti yang tertera pada gambar ini merupakan diagram alir penyerapan kolesterol oleh reseptor yang dimediasi oleh endositosis. Selanjutnya, yaitu biosintesis kolesterol diatur pada beberapa tingkat. Sintesis kolesterol adalah proses yang kompleks dan murah energi, sehingga jelas menguntungkan bagi organisme untuk mengatur biosintesis kolesterol untuk melengkapi asupan makanannya. Pada mamalia, produksi kolesterol diatur oleh konsentrasi kolesterol intraseluler dan oleh hormon glukogen dan insulin. Regulasi dalam menanggapi kadar kolesterol dimediasi oleh sistem regulasi transkripsi yang dibutuhkan dari gen yang mengkode HMG-CoA reduktase. Untuk mengaktifkan transkripsi gen HMG-CoA reduktase dan gen lainnya, domain aktif transkripsi dipisahkan dari sisa scrap oleh pembelaan proteolitik. Ketika kadar kolesterol tinggi, SRAP tidak aktif, diamankan ke UGD dalam kompleks dengan protein lain yang disebut SRAP cleavage activating protein atau SCAP. Seperti yang tertera pada gambar ini merupakan aktivasi SRAP, di mana protein pengikat elemen pengatur stereol atau SRAPs ditunjukkan dengan warna hijau, tertanam di UGD ketika pertama kali disintesis.
dalam sebuah kompleks dengan protein SRAP yang mengaktifkan protein untuk mengaktifkan pembelahan atau SCAP, di mana N dan C mewakili amino dan karboksil termini dari protein. Ketika terikat dengan SCAP tidak aktif. Kapan tingkat stereol menurun? Kompleks bermigrasi ke kompleks Golgi, dan SRAP dibelah oleh dua protease yang terdapat perbedaan secara berurutan. Domain amino, terminal yang dibebaskan dari SCAP bermigrasi ke nukleus, tempat ia mengaktifkan transkripsi gen yang diatur stereol. Selanjutnya, ketika tingkat stereol meningkat secara cukup, pelepasan proteolitik dari domain terminal amino SRAP kembali diblokir, dan degradasi proteosme dari domain aktif yang ada menghasilkan penutupan cepat target gen. Beberapa mekanisme lain juga mengatur sintesis kolesterol seperti gambar di samping, di mana gambar tersebut merupakan regulasi pembentukan kolesterol, menyeimbangkan sintesis dengan serapan makanan. Kolesterol hormon dimediasi oleh modifikasi kovalen dari HMG-CoA reduktase itu sendiri. Dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Hal ini terjadi ketika jumlah kolesterol yang disintesis dan kolesterol yang diperoleh dalam makanan melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk sintesis membran garam, empedu, dan steroid, sehingga akumulasi patologis kolesterol dalam pembuluh darah dapat berkembang. Selanjutnya adalah hormon steroid. Pada kelasnya hormon steroid dibagi dua, yaitu mineral kortikoid dan glukokortikoid. Untuk mineral kortikoid berfungsi untuk reabsorpsi ion anorganik, sementara glukokortikoid berfungsi untuk mengatur gluconeogenesis dan mengurangi respon peradangan. Untuk hormon seks diproduksi dalam gonad jantan dan betina dan plasenta yang terdiri dari progesteron sebagai siklus reproduksi wanita, androgen seperti testosteron, estrogen seperti estradiol yang mempengaruhi karakteristik sekunder seksual sekunder pada pria dan wanita. Untuk hormon steroid bekerja efektif pada konsentrasi yang rendah. Untuk selanjutnya adalah peranan perantara dalam biosintesis kolesterol mempunyai banyak peran alternatif yang biasa disebut dengan isopentenyl pirosfosfat, yaitu merupakan prekursor aktif dari sejumlah besar biomolekul dengan peran biologis yang berbeda. Di antaranya vitamin A, E, K, pigmen tanaman seperti karoten, dan rantai pitol klorofil. Secara kolektif, molekul-molekul ini disebut isoprenoid. Lebih dari 20.000 molekul isoprenoid berbeda telah tercakup di alam, dan ratusan molekul baru dilaporkan setiap tahun. Dalam sistem alaminya, molekul-molekul ini dibantu dengan sistem prenilasi, yaitu mekanisme umum di mana protein ditambahkan ke permukaan bagian dalam membran seluler pada mamalia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah 10 kesimpulan dari presentasi biokimia kelompok 6, yaitu yang pertama, biosintesis kolesterol, steroid, dan isoprenoid terbentuk dari asetil CoA dalam serangkaian reaksi kompleks. Yang kedua, kondensasi unit isoprena menghasilkan bentuk squalene. Yang ketiga, sintesis kolesterol dapat terhambat dengan peningkatan konsentrasi kolesterol intraseluler. Yang keempat, ester kolesterol dan kolesterol dibawa dalam darah sebagai lipoprotein. Yang kelima, VLDL membawa ester kolesterol dan triasilglycerol dari hati ke jaringan lain. Yang keenam, LDL diambil endositosis yang dimediasi reseptor, di mana apolipoprotein B100 dari LDL dikenali oleh reseptor di membran plasma. Yang ketujuh, HDL menghilangkan kolesterol dari darah dan membawanya ke hati. Yang kedelapan, hormon steroid diproduksi dari kolesterol dengan mengubah rantai samping dan memasukkan atom oksigen ke dalam sistem cincin steroid. Yang kesembilan, sistem kolesterol dan berbagai macam senyawa isoprenoid
berasal dari mevalonat melalui kondensasi isopentil pirosfosfat dan dimetil pirosfosfat. Yang ke-10, prenilasi protein tertentu menargetkan mereka untuk berasosiasi dengan membran seluler dan sangat penting untuk aktivitas biologis mereka. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.